akan ngobrolin peristiwa-peristiwa tentang komunikasi. Kali ini bersama dengan saya Ayu Minati yang pastinya nggak sendirian, karena kalau sendirian nanti komunikasinya nggak jadi asik ya kan. Sudah ada Mbak Rosa di sini. Hai Mbak Rosa. Halo sobat asik, apa kabar? Sehat-sehat ya di situ ya. Mbak Rosa sehat juga kan ya? Sehat. Nah, Mbak Rosa, kita kali ini ngobrolin tentang lobby negosiasi nih Mbak. Kalau lobby negosiasi ini kan, kalau kita membahas tentang lobby negosiasi kan tentunya dalam melakukan negosiasi nih Mbak, supaya kita itu berhasil, pastinya diperlukan strategi, teknik ataupun apa ya Mbak, cara-cara begitu kan ya Mbak. Nah, ada nggak sih Mbak teknik-teknik dalam negosiasi itu Mbak? Ya, thank you. Terima kasih Mbak Ayu. Jadi obrolan kita kali ini ke lobby negosiasi yang tentunya juga dalam sehari-hari teman-teman sering melakukan negosiasi ya, gitu ya. Entah itu dengan orang tua gitu ya, dengan teman, atau mungkin kalau di sekolah atau di kampus gitu ya, dalam lingkup pendidikan ataupun dalam banyak aspek. Tapi sebelum kita ke teknik Mbak Ayu, tentu ada preparation ya, ada persiapan yang mesti dilakukan dalam proses lobby dan negosiasi itu sendiri gitu. Jadi kalau kita lihat apa saja yang perlu dipersiapkan, itu kita perlu mengenali sasaran yang akan kita lobby, gitu ya. Kalau mungkin teman-teman ingat tentang proses persuasif, gitu ya, kita mengenali si audience. Nah di sini kita mengenali juga gitu sasaran lobby kita siapa. Apakah misalnya mau ke organisasi kemahasiswaan atau ke instansi pemerintah atau ke perusahaan gitu, tentu nanti akan berbeda juga penanganannya gitu ya. Kemudian kita harus membangun yang namanya prinsip kepercayaan. Jadi sebelum kita melakukan negosiasi itu kita harus trust sama orang tersebut gitu ya. Begitupun sebaliknya. Kenapa itu dilakukan? Karena kepercayaan ini bisa dijadikan sebagai pintu masuk nantinya ketika kita melakukan negosiasi. Jadi ini persiapan untuk lobbyingnya dulu gitu ya. Lalu kita perlu juga untuk memberi manfaat gitu ya. Kira-kira kalau kita menawarkan sebuah jasa misalnya akan punya manfaat apa bagi klien kita gitu. Jadi ada asas kebermanfaatannya sehingga itu sebenarnya bisa mengukur sejauh mana kita akan berhasil. Lalu juga yang persiapan tidak kalah penting juga fasilitas pendukung. Apalagi di zaman yang harus serba daring ya, serba online gitu. Kadang kalau misalnya negosiasinya terputus karena wah ini jaringannya nggak bagus, atau mungkin ada noise yang tidak mendukung fasilitasnya, tentu juga itu akan mengganggu atau menghambat proses lobbying itu sendiri gitu. Jadi artinya persiapan lobby itu dilakukan sebelum proses negosiasi, bisa dibilang gitu ya Mbak Rosa. Nah ini sebelum kita ke strategi nih Mbak Rosa ya, kita perlu mengenali dulu nih kayaknya model-model negosiasi yang itu ada apa aja sih Mbak model-modelnya? Oke. Selain ada persiapan-persiapan yang dilakukan, tentunya dalam negosiasi itu paling nggak kita mengenal dua model besar gitu ya. Ada yang disebut sebagai model distributif atau kompetitif gitu. Jadi model ini akan menekankan pada prinsip kalah menang gitu. Jadi kalau misalnya ada kedua belah pihak dia bernegosiasi, itu ada salah satu yang dia menjadi pihak yang kalah, atau satunya lagi tentu dia pihak yang menang. Jadi ada proses kompetisinya di situ. Dan biasanya di sini kewenangan dia agak terbatas ya. Jadi ada batasan-batasan yang dia mungkin tidak bisa melampaui otoritasnya atau kewenangan dia gitu. Jadi yang diberi segitu ya segitu. Dan biasanya akan lebih mempermainkan emosi, dalam tanda petik emosi lawan ya, karena biasanya sesuatu yang sifatnya kompetitif itu membuat orang jadi tertantang gitu. Bisa jadi yang satu triggernya itu lebih aku pengen menang gitu. Tapi yang satu bisa jadi mereka merasa tertekan dengan itu. Lalu ada yang disebut sebagai model integratif gitu ya. Model integratif sifatnya lebih
lebih kooperatif, kemudian dia mengedepankan prinsip bahwa kedua belah pihak akan saling diuntungkan gitu ya. Ibaratnya kalau Anda menang, maka saya juga menang gitu ya. Di dalam sini biasanya ada unsur simbiosis mutualismenya akan seperti apa. Jadi keduanya sama-sama diuntungkan begitu ya Mbak? Iya, dan dia akan mencoba mencari titik temu, namanya juga integratif gitu ya. Dia ada model kooperatifnya seperti apa, maka dicari titik temunya di mana nih. Kalau satu ada berbeda, maka dicarilah gitu. Wow, gitu ya teman-teman ya. Ada 2 model besar yang biasa dipakai. Nah, model-model itu tuh Mbak, apakah berkaitan dengan strategi negosiasi nantinya Mbak? Iya, memang berkaitan ya. Jadi kalau misalnya kita memakai model yang kompetitif tadi, misalnya model kompetitif, strateginya biasanya akan lebih ke win-win solution. Jadi memenangkan kedua belah pihak. Misalnya kalau saya contohkan dalam hubungan antar negara itu kan ada ekspor impor ya. Misalnya Indonesia mengekspor apa ke Jepang misalnya, lalu begitu pula sebaliknya. Dan perjanjian kerjasama itu akan saling menguntungkan kedua belah pihak. Ini yang dari strateginya kemudian disebut sebagai win-win solution. Yang kedua disebut sebagai win-loss solution. Bukan win-loss solution, tapi strategi win-loss gitu ya. Strategi ini lebih dipilih karena pihak-pihak yang berselisih itu akan mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Jadi ada yang kalah dan kemudian ada yang menang gitu. Kalau saya contohkan mungkin seperti di sebuah perusahaan gitu ya. Sebuah perusahaan biasanya yang dalam tanda petik menang atau yang berkuasa itu kan sisi manajerial. Jadi antara atasan dengan karyawannya. Nah, di situ ada sistem kontrak. Maka ya dalam posisi ini tentu si karyawannya dalam tanda petik dia posisi tawarnya tuh rendah gitu, sehingga dia menjadi disebut sebagai loss gitu. Kemudian ada strategi yang kalah-kalah gitu ya ibaratnya, sama-sama ini biasanya adalah dampak dari udah sama-sama gagal, tidak ada yang berhasil, atau bisa jadi ini terjadi karena deadlock ya teman-teman. Jadi pada akhirnya sama sekali tidak ada hasil yang diharapkan. Saya mencontohkan lagi misalnya perjanjian antar negara atau perang yang selama ini terjadi antara Irak dengan Iran misalnya, itu kan mereka tidak ada atau belum ada yang bersepakat untuk damai gitu. Entah karena background politik atau ekonomi atau mungkin ada sesuatu yang lain, tetapi pada akhirnya tidak dicapai hasil sama sekali dari dua orang yang berselisih paham atau mereka berkonflik atau bersih tegang gitu ya. Kemudian strategi berikutnya ada yang disebut sebagai lose win. Jadi kita pihak negosiator itu yang ibaratnya kalah gitu. Kalau yang tadi yang win loss, yang negosiatornya yang menang gitu. Jadi ada sisi yang berkuasanya siapa. Nah, strategi ini memang sengaja dipilih supaya dia seperti mencoba mendapatkan manfaat sebenarnya dari situ, atau misalnya ada kebutuhan tertentu yang memang itu menjadi salah satu yang diharapkan. Misalnya kalau kita sedang berkonflik di pengadilan dari 5 tuntutan ternyata yang dikabulkan hanya 3 gitu ya. Apalagi kalau konflik itu misalnya model-model konflik perdata atau mungkin harta gono gini gitu ya. Ini kamu berapa persen dari sekian yang dituntutkan gitu ya. Ternyata yang hak asuh anak tidak diberikan misalnya gitu. Jadi ada strategi lose win ini kayak gitu. Berarti strategi itu bisa diterapkan ya Mbak ya, maksudnya itu di dunia kita, misalnya di kehidupan sehari-hari itu relate juga ya maksudnya gitu. Betul. Nah nih Mbak, dalam melakukan strategi tadi tuh Mbak, nah pihak-pihak yang berselisih dalam negosiasi kan tampaknya memerlukan taktik ya Mbak ya. Nah taktik itu apa aja Mbak yang bisa dipakai?
Iya, kalau kita lihat dari prosesnya gitu ya, mulai kita punya strategi, kemudian biasanya akan dilengkapi dengan taktik-taktik tertentu. Hanya dalam prakteknya atau asumsi yang selama ini ada itu, taktik itu dianggap sebagai apa ya, sesuatu yang menjurus ke hal yang negatif gitu. Bisa begitu. Atau diibaratkan, kamu ada unsur, itu persepsi orang seringkali seperti itu. Tetapi kita bisa mengarahkannya pada hal yang memang itu digunakan untuk mencapai tujuan gitu. Misalnya kita bisa pakai taktik kayak membuat agenda gitu ya. Jadi ada memberikan waktu pada pihak yang berselisih supaya mereka membicarakan kesepakatan-kesepakatan apa yang akan yang akan dikerjasamakan misalnya, atau mereka ada usulan-usulan apa gitu ya. Kemudian ada juga yang disebut sebagai bluffing. Bluffing tuh mengelabui gitu. Ibaratnya orang tuh, nah ini yang tadi seringkali dianggap efeknya lebih ke negatif gitu ya, atau mendapat persepsi negatif. Ini mungkin salah satu contohnya bisa seperti ini. Jadi kalau kita biasanya di hari buruh itu seringkali ada yang aksi gitu ya, aksi atau demo buruh gitu. Mereka libur dan mereka melakukan aksi. Kadang ada beberapa perusahaan yang dalam tanda petik seolah-olah mereka nggak peduli gitu ya, terserah kamu mau aksi, mau demo seberapa besar. Tapi sebenarnya dari pihak manajemennya agak was-was juga, nanti kalau demonya berkepanjangan gimana gitu ya, efeknya pada operasional, efeknya pada perusahaan akan seperti apa gitu. Jadi teknik bluffing ini ya itu tadi namanya untuk mengelabui ya. Sebenarnya peduli tapi pura-pura nggak peduli. Bahasa mudanya gitu. Terus kemudian kita bisa membuat deadline atau tenggat waktu. Nah, tenggat waktu ini untuk apa? Kalau misalnya dalam proses itu ada yang mengulur-ngulur waktu gitu ya, agak ini itu gitu. Kita bisa dengan tegas misalnya menentukan deadline-nya adalah misalnya bulan depan tanggal 30. Lewat dari itu mungkin ada punishment-nya gitu ya. Jadi itu sebenarnya salah satu untuk memperlancar juga proses negosiasi gimana. Jadi orang punya greget atau punya target-target tertentu. Lalu ada juga yang disebut sebagai teknik good guy bad guy gitu. Udah kayak judul film gitu. Good guy bad guy. Jadi ini sebenarnya kalau tim dalam negosiasi itu lebih dari satu orang. Ada satu orang yang berperan gitu ya, berperan sebagai seorang yang mengintimidasi gitu ya. Pokok dia mencoba untuk menekan terus gitu. Tapi di sisi lain ada yang berperan sebagai malaikat gitu ya. Dia dengan bahasa yang halus mungkin, dengan nada suara yang tidak terlalu tinggi gitu ya. Jadi ada dua peran yang kemudian dimainkan. Sebenarnya ini untuk mengadu-adu emosi juga ya. Dari sense of afeksinya pihak-pihak yang melakukan negosiasi. Lalu ada taktik yang istilahnya sih the art of concession ya. Jadi orang atau lawan berunding kita, klien yang kita ajak berunding itu kadang perlu pengakuan dari kita gitu. Misalnya dia punya karya apa, atau dia punya kesuksesan yang seperti apa, atau misalnya perusahaan ini omsetnya sampai berapa gitu. Itu perlu pengakuan dari pihak-pihak yang melakukan negosiasi. Nah, ada satu teknik lagi yang tadi saya sebutkan dianggap agak itu tadi ya berbau negatif tadi, karena sifatnya lebih mengintimidasi gitu. Dia menekan, kemudian pihak lawan tuh merasa ditolak gitu ya, atau dia merasa diancam gitu ya. Kadang ada ancaman-ancaman, dan sebenarnya ini larinya sih untuk mencari bahwa ada konsekuensi di situ gitu loh. Jadi kalau misalnya dia nggak menepati perjanjian atau tidak menepati MOU yang ada, misalnya ada konsekuensi ini, ada punishment ini, jadi dia lebih jelas
kayak gitu. Wah, menarik nih Mbak. Berarti dari taktik itu ada yang cenderung ke negatif dong Mbak, berarti dari Iya, makanya ini dilema. Terus kalau jadi seperti itu tuh gimana Mbak? Ini memang menjadi jawaban, menurut saya menjadi jawaban pelik gitu ya dalam proses lobby negosiasi, karena dalam prakteknya suka tidak suka, diakui atau tidak, hal ini tentu ada, dan kita perlu melihat sebenarnya konteks permasalahannya gimana sih, akar permasalahannya apa, perlukah misalnya kita bluffing gitu ya, mengelabui lawan kita itu perlu atau tidak, atau cara kita menyampaikan gagasan itu nanti akan seperti apa. Maka tadi di awal saya sampaikan kita perlu melihat konteksnya dulu gitu mempersiapkan segala hal. Jadi lobby negosiasi ini sebenarnya tidak terlepas dari riset, dari observasi juga gitu ya. Sebelum kita melangkah gitu ya, mendekati seorang organisasi gitu ya, ada perusahaan gitu. Jadi konteksnya bisa sangat dalam konteks mikro maksud saya sampai ke yang lebih besar gitu Mbak Yu. Baiklah, itu tadi pembahasan kita terkait modal, strategi, taktik-taktik dalam negosiasi ya Mbak Luna. Ternyata kita harus belajar lebih banyak, especially saya. Ternyata karena kan kalau ngomongin negosiasi ini kan relate sama kehidupan kita ya Mbak. Negosiasi itu bisa dari hal yang sederhana sampai hal yang belanja di pasar gitu ya. Bercanda gitu ya Mbak. Tapi kita bisa nerapin strategi atau taktik-taktik tadi dong Mbak. Pura-pura pergi dulu gitu. Good girl, abis itu balik lagi. Anyways, itu tadi pembicaraan kita terkait dengan lobby negosiasi. Seru banget Mbak Rosa. Terima kasih hari ini sudah berbagi ilmu, berbagi informasi, dan sharing sama kita teman-teman sobat asik semuanya. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video kopi berikutnya. Semoga bermanfaat videonya. Dah.